Halo guys, selamat datang di segmen review. Halo guys, kembali lagi sama gua Jo Herlamang di Jo 48 TV channel di segmen review. Terima kasih pada lo semua yang sudah mendukung channel gua dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga view beberapa video-video yang telah gua upload ini. Tanpa memperpanjang lama, kita akan mengangkat sebuah kisah nyata. Kisah ini gua ambil dari kisah nyata Misteri Bukit Soeharto. Di video kali ini kita akan membahas topik Misteri Bukit Soeharto yang terletak di Taman Nasional Hutan Raya Kalimantan Timur. Namanya kembali terdengar setelah pemerintah kita mengembalikan ibu kota kita ke tempat tersebut. Wilayah tersebut sangat strategis, memiliki daerah yang cukup luas dan memadai, sehingga cocok untuk dijadikan sebuah ibu kota. Tempat tersebut sering terjadi kejadian yang janggal dan mistis. Pada tahun 1975, ada sebuah cerita yang dialami oleh seorang pekerja kontraktor yang bernama Solikan. Pada waktu itu, Solikan tinggal di Samboja. Peristiwa aneh itu terjadi pada waktu Solikan bekerja sebagai pekerja kontraktor pembuat jalan yang menghubungkan Samarinda ke Balikpapan. Dia pada waktu itu tertinggal dari kelompok rekan-rekannya yang akan kembali ke pos peristirahatan. Dia tertinggal karena dia harus membuang air ke sungai terdekat. Setelah selesai membuang air, dia hendak kembali ke pos. Suasana pada saat itu memang sudah sangat gelap karena matahari sudah tenggelam dan hutan mulai mengeluarkan suara hewan-hewan malam. Saat menelusuri jalan yang menuju ke pos, Solikan mulai menyadari bahwa di belakangnya ada beberapa rombongan yang berjalan. Rombongan tersebut tampak kurus dan sedang mengangkat sebuah peti. Solikan lalu hendak berhenti sejenak untuk menghisap sebatang rokok. Lalu rombongan tersebut berjalan mulai mendekati Solikan, dan Solikan alangkah terkejut melihat beberapa orang yang menggunakan pakaian seragam ala militer tentara Jepang. Tentara-tentara Jepang tersebut hendak menodongkan senapan ke arah Solikan sambil mengatakan sesuatu dalam bahasa Jepang kepada Solikan. Namun Solikan bingung. Tentara Jepang yang paham Solikan tidak mengerti bahasa Jepang. Tentara tersebut memberikan kode perintah dan mengarahkan Solikan mengangkat peti tersebut. Karena takut, Solikan mengangkat tangannya dan ikut bersama rombongan tersebut untuk mengangkat peti. Selama perjalanan, Solikan dan rombongan tidak ada berbicara sama sekali. Mereka terus berjalan memasuki hutan yang ada di jalan setapak tersebut. Dengan jalan setapak yang basah dan hutan-hutan yang rimbun, mereka harus berjalan menyusuri lembah. Hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat yang agak luas. Di sini mereka berhenti dan diperintahkan oleh tentara Jepang untuk menggali lubang. Solikan hanya terdiam. Dia ditempatkan di tepi semak dan masih ditodong senapan oleh tentara Jepang tersebut. Lalu, setelah para Romusa tersebut menggali lubang, mereka diperintah untuk memasukkan peti tersebut ke dalam lubang. Pada saat inilah, para Romusa menatap tajam Solikan dengan tatapan yang sangat tajam, seolah-olah mereka ingin menyampaikan sesuatu kepada Solikan. Lalu salah satu dari Romusa tersebut menyampaikan pesan pada Solikan. Tolong, temukan kami di sini. Tentara Jepang tersebut langsung menembak mati para Romusa tersebut. Sekilas mereka langsung tersungkur
Solikan langsung kabur ketakutan memasuki hutan. Dia tidak lagi fokus ke jalan yang dituju. Dan di pikiran dia hanyalah berlari dan menjauh dari tentara Jepang tersebut. Namun dengan larinya yang terburu-buru, Solikan tersandung akar pohon dan dia terjatuh menabrak pohon yang lain. Lalu dia pingsan. Solikan yang tidak kembali pada malam tersebut membuat teman-teman dia khawatir. Lalu besoknya kawannya mencari Solikan di tempat kerjanya tersebut. Dan mereka masuk ke sebuah hutan. Dan akhirnya Solikan ditemukan dengan tak sadarkan diri oleh kawannya di bawah pohon yang besar. Dengan keadaan yang sangat lemas, dia dibawa pulang oleh kawannya ke tempat pos istirahat. Setelah dia benar-benar sadar, Solikan menceritakan kejadian yang telah dia lihat tadi malam. Dan mendengar cerita tersebut, mereka menyusun rencana dan mencoba mencari tempat tersebut. Menurut warga setempat, guys, apa yang dia lihat tadi malam itu adalah hantu dari korban Romusa. Sehari setelah itu, mereka mencoba memasuki hutan dan menyusuri jalan setapak. Dan ternyata tidak ada sama sekali jalan itu lagi. Hingga siang hari, lokasi yang mereka cari-cari tidak juga ditemukan. Padahal jelas daerahnya benar-benar di sekitar gunung yang sekarang terdapat Tower Telkom. Dan kiri kanannya merupakan lembah yang berhutan lebat. Pada akhirnya lokasi itu tetap tidak ditemukan oleh mereka. Lalu usaha mencari tempat tersebut dilakukan oleh Solikan dan kawan-kawannya setelah jalan sudah selesai dan beraspal pada tahun 1978. Namun bagaimanapun, usaha mereka tetap sia-sia. Lalu ada yang membenarkan pengalaman Solikan ini, guys. Katanya ada orang yang pernah melihat hantu Romusa ini lagi. Areanya juga sama, di mana area itu ditemukan oleh Solikan juga, yaitu tepatnya di Bukit Soeharto. Mungkin saja lokasinya sudah berubah seiring perkembangan zaman, apalagi sudah ada tempat baru dan pembukaan jalan tol yang baru menuju Samarinda ke Balikpapan dan tempat itu pun juga nantinya akan jadi pusat ibu kota kita yang baru. Dan cerita ini memang masih diyakini oleh warga setempat juga, guys. Ya guys, berikut cerita dari misteri Bukit Soeharto yang sekarang masih melegenda. Sebenarnya masih banyak lagi misteri-misteri yang selain hantu Romusa. Ada juga penampakan-penampakan yang menurut warga sekitar memang ada orang yang berdiri di tengah jalan padahal dia sedang membawa sebuah kendaraan, dan orang itu sempat juga menghilang pas dia berhenti itu. Ya guys, terima kasih ya guys sudah menonton channel ini. Jangan lupa buat di subscribe, like, dan komen, serta juga share ya guys agar kalian tidak ketinggalan dari video baru gua ini guys di segmen review.